Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4. Kami akan membawakan materi tentang perilaku konsumen. Sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Anak Agung Gede Satria Panandetya. Yang kedua ada saya sendiri, Ikadek Dujaya Paramana Putra. Yang ketiga ada Inyoman Trihadi Sutiawan. Yang pertama ada pendahuluan. Perkembangan usaha bisnis dalam era globalisasi saat ini semakin pesat, ditandai dengan tingkat persaingan antar perusahaan yang semakin tinggi dan ketat. Keadaan tersebut menyebabkan perusahaan pada umumnya berusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidup, mengembangkan perusahaan, memperoleh laba yang optimal, serta berusaha memperkuat posisi perusahaan dalam menghadapi perusahaan persaingan. Yang kedua ada pembahasan, yaitu pendekatan utilitas. Teori tentang konsumen digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan produk-produk yang akan dipilih oleh konsumen pada tingkat pendapatan dan harga tertentu. Pendapatan yang digunakan dalam menganalisis penentuan pilihan konsumen ini ada 3, yaitu yang pertama pendekatan utilitas atau utility approach. Yang kedua ada pendekatan kurval difference atau indifference case curve. Yang ketiga ada pendekatan atribut atau atribut approach. Perkenalkan, nama saya Inyoman Trihadi Sutiawan, absen 11. Saya akan menunjukkan presentasi dari teman saya, yaitu pendekatan kurva indifference. Pendekatan ordinal utility ini menggunakan pengukuran ordinal dalam menganalisis pilihan konsumen dan menurunkan fungsi permintaan. Tingkat-tingkat utilitas yang ditetapkan pada beberapa kelompok barang menunjukkan peringkat dari barang tersebut. Selanjutnya ada garis anggaran. Garis anggaran adalah garis yang menunjukkan jumlah barang yang dapat kita beli dengan sejumlah pendapatan atau anggaran tertentu pada tingkatan harga tertentu juga. Selanjutnya ada keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen merupakan suatu pencapaian kepuasan konsumen yang memaksimumkan, yang menyebabkan konsumen tidak lagi berusaha untuk menentukan gabungan barang lain yang akan digunakannya. Selanjutnya ada pengaruh perubahan pendapatan konsumen terhadap keseimbangan konsumen. Income Consumption Curve atau disebut dengan ICC. Kombinasi produk yang dikonsumsi untuk memberikan kepuasan atau utilitas memaksimumkan kepada konsumen pada berbagai tingkat pendapatan. Selanjutnya ada pengaruh perubahan harga terhadap keseimbangan konsumen. Price in Consumption Curve atau disebut dengan PCC. Kombinasi barang atau jasa yang dikonsumsi oleh konsumen yang memberikan kepuasan utilitas memaksimumkan kepada konsumen pada berbagai tingkat harga. Selanjutnya, pendekatan atribut. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Kevin Lancaster pada tahun 1966. Pendekatan atribut ini mendasari pada asumsi bahwa yang diperhatikan oleh konsumen bukan terhadap produk yang dihasilkan perusahaan, melainkan lebih pada atribut barang yang bersangkutan. Dalam pendekatan atribut diasumsikan bahwa rumah tangga telah berbagi-bagi anggaran untuk tiap kelompok kebutuhan, misalnya untuk makan, sandang, perumahan, kesehatan, dan sebagainya. Selanjutnya kesimpulan. Model pilihan konsumen dapat dikembangkan dengan menggunakan asumsi pengukuran kardinal dan ordinal. Pendekatan kardinal menganggap bahwa utilitas bias diukur dengan cara penjumlahan additif seperti pengukuran tinggi badan dan berat badan seorang. Pendekatan ordinal menganggap bahwa utilitas tidak dapat diukur dengan cara penjumlahan. Utilitas yang lebih banyak atau lebih tinggi hanya menunjukkan kepuasan yang lebih besar saja. Selain itu, pendekatan ordinal menganggap bahwa tingkat kepuasan marginal dalam pengkonsumsian suatu barang adalah menurun atau diminishing magical utility. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.